Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Laurul Rahman, NIM 202212054. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen. Untuk kasus yang saya ambil, yakni tentang kasus korupsi di anak perusahaan Peruri. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menampilkan sedikit cuplikan berita dari kasus tersebut. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di anak perusahaan BUMN PT Peruri Digital Security. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti uang senilai 8 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyatakan dugaan korupsi proyek pengadaan fiktif oleh PT Peruri Digital Security (PDS) terjadi pada 2018. PT PDS melakukan pengadaan penyediaan data dengan nilai anggaran 13 miliar rupiah. Kegiatan tersebut secara administratif telah memiliki dokumen operasional dan pembayaran yang lengkap. Namun proses pengadaan barang dan jasa tidak pernah dilakukan. Polisi belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 40 orang. Anak perusahaan daripada BUMN melaksanakan pengadaan penyediaan data stroke, network performance monitoring dan diagnostik SIM dan Minute Service dengan nilai 13 miliar 175 juta yang bersumber dari kas operasional perusahaan PT PDS. Ya, kegiatan tersebut secara administratif dokumennya telah dilengkapi, tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa atau melanggar SOP. Kemudian hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserah terimakan atau fiktif, tetapi tetap dilakukan pembayaran. PT Peruri Digital Security terjadi korupsi pengadaan dana yang terjadi pada tahun 2018 dan dilaporkan pada tahun 2021. Pelaku teridentifikasi bahwa dari internal perusahaan sendiri. Dugaan korupsi PT Peruri Digital Security diusut Polda Metro Jaya karena rencana anggaran pengadaan barang dan jasa dari 2018 tidak pernah terrealisasi dan merugikan negara hingga mencapai 10 miliar. Ditreskrimus Polda Metro Jaya kemudian mengungkap kasus korupsi proyek pengadaan fiktif di anak perusahaan BUMN PT Peruri Digital Security atau PDS yang dilaporkan pada 29 Juni 2021. PT Peruri Digital Security atau PDS diduga melakukan pengadaan penyediaan data dengan nilai anggaran 13 miliar dengan dalih pengadaan penyediaan data stroke, network, performance, monitoring dan diagnostik, sistem dan managed service oleh PT Peruri Digital Security. Kegiatan tersebut secara administratif telah memiliki dokumen operasional dan pembayaran yang lengkap. Saksi di dalam kasus tersebut sebanyak 40 orang yang diperiksa dan uang 8,9 miliar disita sebagai barang bukti. PT Peruri Digital Security, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dokumen dan produk security di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang mencetak uang rupiah. Selain uang rupiah, perusahaan ini juga mencetak uang luar negeri, terutama mata uang Nepal, Somalia, dan Argentina. Yang pertama, saya akan menganalisis termasuk dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen di dalam kasus PT Peruri Digital Security, termasuk dimensi moral di era informasi, yaitu akuntabilitas dan pengendalian, yang dimana dijelaskan bahwa siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi individu maupun kelompok serta hak-hak kepemilikan. Begitupun juga kasus yang terjadi di PT Peruri Digital Security yang mengalami kerugian senilai 8,9 miliar
tidak hanya di perusahaan PDS itu saja, tetapi negara juga mengalami kerugian senilai 10 miliar. Dana tersebut bersumber dari kas operasional perusahaan anak BUMN dengan pembayaran secara bertahap setiap bulannya sebesar 548 juta. Untuk materi yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Dari banyaknya peraturan perundang-undangan, di dalam kasus ini, polisi dapat menjerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 dan 3. Dengan bunyi, dalam hal tindak pidana korupsi, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selain dua pasal tersebut, perkara penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Untuk materi yang ketiga, apakah yang perlu dilakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen? Ada berbagai macam cara mengantisipasi tindak kejahatan pengadaan dana seperti kasus yang dialami PT Peruri Digital Security. Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi, seperti mulai dari diri sendiri yang tidak mudah percaya bujukan dari orang lain. Misalnya, mengajak untuk berinvestasi, namun investasi tersebut tidak legal akses. Yang kedua, berlatih untuk berintegrasi adalah dengan cara konsisten dengan pendirian. Misalnya, di sebuah perusahaan, kita sebagai bagian keuangan. Kemudian ada teman rekan kerja kita yang membujuk kita untuk mengambil uang yang bukan milik kita. Sikap yang kita ambil yakni tetap teguh dengan pendirian, dengan bekerja yang jujur, karena kantor sudah mempercayai untuk memberikan tugas tersebut kepada kita. Dari kasus PT Peruri Digital Security, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu mengecek bagian perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya kejanggalan, terutama kita tetap mengecek bagian keuangan serta mencocokkan semua bukti laporan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.